Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel di Professional Channel ya. Kali ini kita akan membahas kenapa kok banyak lamaran kerja yang tidak dibalas, sedangkan sudah kirim 100 lamaran tapi tidak dipanggil. Mungkin ini penyebabnya salah satu teman-teman. Yang pertama yaitu CV-nya terlalu panjang. Di beberapa kandidat pelamar kerja itu kadang melampirkan CV ada 2 lembar yang seharusnya beberapa poin itu tidak perlu dilampirkan seperti anak keberapa, terus hobinya apa, terus tanggal lahir itu juga terlalu tidak perlu dibahas ya teman-teman untuk CV-nya. Ini menyebabkan HRD itu jarang melirik untuk CV-CV yang memang kadang ada 2 lembar, 3 lembar. Oke, terus selanjutnya selain CV nih apa yang tidak memungkinkan untuk email itu tidak dibalas, yaitu mengenai CV itu tidak ATS friendly. ATS friendly itu dalam artian gini teman-teman, ketika perusahaan itu membutuhkan kandidat atau membuka lowongan kerja, itu biasanya ada kualifikasinya. Contoh nih, contoh sederhana itu ada salah satu pelamar itu jurusannya manajemen, tapi dia melamar di bagian yang tidak sesuai dengan ijazahnya itu. Entah itu melamar di kesehatan atau dokter bahkan. Nah, itu sehingga yang tidak dari hari tidak melirik sama sekali. Terus selanjutnya itu tidak sesuai kualifikasi teman-teman. Ada beberapa kandidat yang memang dia asal lamar, yang penting lamar, yang penting kerja lamar. Sedangkan dia tidak membaca kualifikasinya mengenai berat badan, harus pria dan wanita, harus sudah pengalaman berapa tahun, lalu punya skill apa aja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kan kualifikasi-kualifikasi itu yang tidak diperhatikan oleh kandidat, sehingga lamaran tidak ada balasan dari HRD. Untuk selanjutnya, itu mengenai email lamaran yang tidak beberapa mengenai email lamaran tidak profesional. Contohnya, ketika kandidat itu mengirimkan email, itu tidak sesuai dengan nama atau tidak sesuai dengan KTP yang dia lampirkan. Misal nih, contoh sederhana, namanya Budi, tapi di email itu namanya mungkin Cynthia atau nama perempuan, sehingga dari screening awal itu sudah tidak lolos untuk memenuhi langkah selanjutnya atau interview atau tes psikologi. Nah, selanjutnya itu eh, yang mungkin tidak terpikirkan oleh para kandidat yang pelamar kerja itu bagaimana kita memfollow up kembali setelah kita mengirimkan email dari yang sudah di-email oleh HRD atau ke PT yang dilamarnya, seperti itu. Nah, ini yang memungkinkan dari kandidat itu sudah putus asa, sedangkan beberapa hal memang harus diperbaiki, mungkin dari CV, tata letak detailnya atau job desk yang sudah dia pernah kerjakan, seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya di Professional Channel ini, mari kita akan membahas cara bikin CV yang mungkin akan dilirik oleh HRD, yang sehingga besar kemungkinan untuk CV itu akan lolos dan diterima di perusahaan tempat dia akan bekerja selanjutnya. Sampai jumpa kembali, teman-teman.